Menteri Koperasi dan UKM tanam kacang koro di perkebunan Desa Linggajaya. Senin 24 Januari 2022, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Teten bersama Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan sejumlah petani melakukan penanaman kacang koro di perkebunan Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu. Pada kesempatan itu, Menteri mengatakan bahwa budidaya kacang koro bisa menekan angka impor kedelai. Teten menyebut dari penyampaian para ahli, komoditas kacang koro bisa jadi pengganti kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Saat ini pemerintah Indonesia mengimpor kacang kedelai sebanyak 2,5 hingga 3 juta ton per tahunnya. Adapun model bisnis kacang koro yang saat ini ditanam di Sumedang, pengelolaannya akan dilakukan pihak koperasi, salah satunya Koperasi Paramasera. Ya, Sumedang aja punya potensi sampai 1.000 hektar. Nah, kita juga sudah bicara model bisnisnya. Ya, nanti ini berbasis pengelolaannya oleh koperasi, sehingga si petani yang menjadi anggota koperasi yang menanam kacang koro ini nanti dibeli. Jadi koperasinya sebagai off-taker, sehingga ada kepastian harga, kepastian penyerapan produknya, sehingga petani bersemangat. Nah, dengan begitu juga nanti perbankan mau membiayai para petani ya dengan KUR. Ya. Nah, lalu koperasi supaya punya kemampuan sebagai off-taker ini yang kita akan backup dengan pembiayaan dana bergulir dari LPDP. Nah, kami optimis pembiayaan untuk kacang koro pedang ini kalau dibikin model bisnisnya seperti tadi, ya, ini bisa sustain. Ya, betul-betul kita bisa menggantikan import kedelai. Karena turunannya bukan hanya untuk tempe, susu, termasuk juga pakan ternak, bahkan tepung yang bisa dikombinasi dengan mokap untuk mengganti impor terigu. Jadi ini punya potensi untuk membangun ketahanan pangan yang sangat bagus dan melibatkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ini betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Dan memang ini perlu komitmen dari kepala daerah, terutama untuk penyediaan lahan pertanian. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyambut baik Kabupaten Sumedang yang dijadikan percontohan budidaya kacang koro. Karena Sumedang merupakan sentra. Kementerian Koperasi dan UKM menuju Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi andalan di sektor pertanian. Menjadi role model ketahanan pangan berbasis kacang koro sebagai pengganti kacang kedelai impor. Budidaya kacang koro dimulai dengan penanaman perdana kacang koro pedang di atas area lahan 5 hektar yang dilaksanakan di Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Senin 24 Januari 2022. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir berterima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM karena sudah menjadikan Sumedang sebagai role model pengembangan kacang koro dengan model bisnis yang disiapkan melalui kemitraan dengan koperasi sebagai off-taker. Sumedang memiliki potensi lahan hampir 1.000 hektar yang dapat digunakan untuk pengembangan kacang koro pedang. Bisnis yang disampaikan oleh Pak Menteri menjadi solusi bagi kami. Jadi berterima kasih dan kami berkomitmen akan menjadikan Sumedang sebagai ekosistem berkaitan dengan pembudidayaan kacang koro ini. Yang kedua, berkaitan dengan kacang koro ini tentunya membutuhkan lahan dan bagaimana mengubah lahan yang tidak produktif jadi produktif. Di Sumedang ini sangat luas lahannya, ada lahan tanah kas desa yang belum sepenuhnya produktif, ada lahan perhutani yang bisa dikerjasamakan, dan ada tanah negara yang mungkin HGU-nya sudah banyak yang habis dan terlantar. Sisi lain banyak tanah yang terlantar, satu sisi banyak tanah terlantar, sisi lain banyak masyarakat yang miskin. Itu kita kelola dengan baik, salah satu dengan kacang koro ini, dengan boleh bisnis korporasi atau koperasi, akses modal, akses peningkatan kapasitasnya, akses produksinya, kemudian pasarnya sudah jelas. Jadi yang nanam sekarang 100 hektar di Sumedang, kacang koro sudah ada off-takernya, sudah ada pembelinya.
Jalan tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang Dawuan Seksi 1 dibuka untuk umum per hari Selasa, 25 Januari 2022. Senin 24 Januari 2022, sore hari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan langsung pembukaan Jalan tol Cisumdawu Seksi 1 yang menghubungkan wilayah Cileunyi Bandung hingga Pemulihan Sumedang sepanjang 11,45 km. Gubernur menyebutkan dalam 2 pekan pertama tol Cisumdawu Seksi 1 akan digratiskan untuk umum. Sementara untuk keseluruhan jalan tol sepanjang 61 km yang menghubungkan wilayah Cileunyi Bandung dengan Bandara Kertajati Majalengka ini ditargetkan rampung pada Juni pertengahan tahun 2022 mendatang. Berita gembira di awal tahun bahwa tol Cisumdawu Seksi 1 11 km ini sudah bisa dioperasikan mulai hari Selasa besok jam 6 pagi ya. Sampaikan masih gratis, bebas biaya selama 2 minggu. Setelah itu kita tunggu masukan dari masyarakat kurang lebihnya apa dan akan dioperasikan penuh ya. Sambil menunggu bulan Juni kalau tidak ada halangan seluruh tol Cisumdawu itu akan terkonek tersambung sampai Cipali, di mana kemarin kita lihat Cipali ke bandaranya juga sudah selesai ya. Maka dengan ini di pertengahan tahun masyarakat sudah bisa ke bandara secara langsung, kurang lebih 40-an menit lah kira-kira begitu. Jalan tol Cisumdawu sendiri terbagi dalam 6 seksi pembangunan. Berdasarkan laporan pihak Satker, pembebasan lahan tinggal menyisakan 5% dan tidak akan mengganggu proses pembangunan konstruksi. Meski termasuk salah satu kecamatan terujung di wilayah Sumedang, tidak menjadi halangan bagi Cibugel menorehkan prestasi sebagai kecamatan berkinerja terbaik di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021. Hal itu diungkapkan Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir saat menghadiri Milangkala ke-30 Kecamatan Cibugel, Rabu 26 Januari 2022. Di tahun 2022, Bupati juga berharap Kecamatan Cibugel harus tetap solid dan kompak agar tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. Ibu Bapak, ranking kahiji kinerja Kecamatan Sumedang. Tepuk tangan kau Pak Camat. Penggunaan e-office, elektronik office, ranking katilu luar biasa. Ieu teh prestasi tiasa ngawujud pami pamimpinna gaduh komitmen, forkopimna mah kompak, kadesda kompak, masyarakatna kompak. Hiji buktos kakompakan ti sadayana tiasa ngahasilkeun prestasi. Kuncina urang ngabangun hoyong majeng upami solid, kompak, saling nguatkeun sadayana. Bupati juga menyampaikan berbagai pembangunan infrastruktur jalan di Cibugel siap dikerjakan pada tahun 2022, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Banprop maupun DAK. Insya Allah tahun ayeuna tos dianggarkeun kanggo ngabangun jalan di Cibugel ieu. Kahiji ruas jalan Cisoka Cibubut eta 1 miliar. Anu kadua Cibubut Cibugel 3,2 miliar. Tamat insyaallah. Katilu dan Maraja Cibugel eta 700 juta. Aya pemeliharaan Cipasang ka dieu. Eta di antawisna ieu. Sementara itu, Camat Cibugel Nuryadi mengatakan berbagai prestasi yang diraih diharapkan menjadi motivasi Kecamatan Cibugel ke depannya. Cibugel masak melayani masyarakat secara berkualitas dan cepat. Simpuring paintes nama Cibugel bade ganugikeun da reueus pangintennya. Prestasi urang Cibugel ternyata tidak terpinggirkan Pak Haji. Prestasi yang telah diraih adalah beberapa. Pertama, alhamdulillah kemarin Januari saya diundang oleh Pak Bupati menjadi kinerja terbaik Sumedang, Bu. Kahiji Cibugel teh. Ternyata bisa ngelehkeun ya banyak, Bu. Terpinggirkan tapi kahiji kade. Kahiji. Ya. Terbaik kinerja Pak Bupati, hatur nuhun atas bimbingannya.
Ia menyampaikan berbagai kegiatan sosial dilaksanakan dalam rangka Milangkala Kecamatan, antara lain donor darah, pemberian santunan bagi fakir miskin, perbaikan roti lahu, dan penyerahan penghargaan kepada kades yang memasuki Purna Bakti. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan KTP elektronik secara simbolis hasil perekaman langsung di tempat. Bantuan ekonomi produktif kepada 14 kepala keluarga miskin. Paket sembako kepada 175 kakak, bantuan untuk 35 anak yatim piatu, dan insentif guru ngaji sebanyak 28 orang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menghadiri Milangkala Kecamatan Cibugel ke-30 pada Rabu 26 Januari 2022. Pada hari jadi Kecamatan Cibugel digelar produk olahan sampai kerajinan dan UMKM BUMDes Cibugel. Selain itu, Bupati Doni Ahmad Munir mengunjungi rumah Ibu Cicih di Desa Sinarasa, sekaligus menyalurkan bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Basnas Kabupaten Sumedang. Bupati berharap warga sekitar untuk ikut bergotong royong dalam pembangunan rumah tidak layak huni. Pak RW mana Pak RW na? Pak Kadesna? Pak Sekdes ya? Pak Kades ya? Mungkin dipantau ya? Ya Pak. Nah, makasih. Mungkin dikerja baktikan ya? Ya. Nitip ya? Kadesna. Amin. Kunjungan kerja Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir di Cibugel dilanjutkan dengan meninjau kondisi ruas jalan yang akan dibangun pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan paling timur Sumedang adalah perbaikan Jalan Dharma Raja Cibugel, Jalan Cibubut Cibugel, dan Jalan Cisoka Cibubut. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengunjungi SMK Al-Mamum Kecamatan Cibugel. Meninjau pembelajaran tatap muka terbatas, para siswa menyambut kedatangan Bupati Sumedang. Doni Ahmad Munir memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar dengan baik serta meminta doa dari orang tua agar kelak bisa menjadi orang yang sukses. Sementara itu, Sekolah Menengah Kejuruan Al-Mamum didirikan oleh Doni Ahmad Munir saat menjadi anggota Dewan Provinsi. Tujuan mendirikan SMK Al-Mamum untuk mendekatkan pelayanan pendidikan, agar anak-anak Cibugel tidak perlu jauh sekolah ke Sumedang Kota atau ke Garut. Kadang ngedoakeun sing sarehat sedayana, sing tercapai cita-citana. Amin. Belajar anu rajin, anu keras. Bapak serius anu ngadekeun di sekolah. Tahun sabaraha hanya kapur teh 2010. Jadi anu ngadekeun teh Bupati Sumedang ayeuna teh. Di 10 nalika Bapak di Dewan Provinsi ngadekeun sekolah ieu kanggo mendekatkan pelayanan pendidikan. Keras ya, belajar yang rajin, yang keras. Minta doa sama orang tua, kekuatan doa ibu bapak luar biasa dasarnya. Jadi minta doa orang tua akan menghantarkan kesuksesan kita. Kemudian taat sama ibu bapak. Dia dilalur ke polisi. Pada peringatan Hari Gizi Nasional atau HGN ke-62 tahun 2022, tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipusatkan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa 25 Januari 2022, Kabupaten Sumedang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, Sumedang meraih 2 penghargaan, yakni terbaik pertama kategori Kabupaten Kota dalam kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021. Dan kategori Kabupaten Kota paling reflektif pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021. Penghargaan diberikan langsung Wakil Gubernur Jawa Barat
UU Rujhanul Ulum kepada Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan. Wabub Haji Erwan Setiawan sangat bersyukur karena pada HGN tahun 2022 yang diselenggarakan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang meraih 2 penghargaan sekaligus. Alhamdulillah pada Hari Biji Nasional yang diselenggarakan Provinsi Jawa Barat pada hari ini Kabupaten Sumedang meraih terbaik satu untuk dalam penilaian kinerja Kabupaten Kota se-Jawa Barat, pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dan terintegrasi Provinsi Jawa Barat, dan juga kita mendapatkan satu lagi penghargaan kategori yang paling replikatif se-Jawa Barat. Jadi hari ini Kabupaten Sumedang mendapatkan 2 penghargaan dari Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan suatu apresiasi yang cukup tinggi untuk kami Kabupaten Sumedang, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terus bekerja, terus melaksanakan penurunan stunting secara komprehensif. Dan kemarin juga kami telah melepas 559 mahasiswi UNSAP untuk melaksanakan KKN dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Semoga tahun 2023 Sumedang zero stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggandeng berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong UMKM untuk bangkit dan naik kelas di masa pandemi COVID-19. Salah satunya bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat menggelar pembekalan bagi para pelaku UMKM di Sumedang melalui workshop pasar digital atau PADI UMKM di Aula Tampomas, Kamis 27 Januari 2022. Pembekalan UMKM naik kelas diikuti 250 pelaku UMKM di Sumedang dengan mengusung tema Sinergi UMKM Jabar untuk Pasar Digital Indonesia bersama HIPMI Jabar. CEO HIPMI Jabar UMKM Center, Rizky Rahmatiana menyampaikan, PADI UMKM merupakan marketplace yang mempertemukan UMKM dengan pembelanjaan BUMN yang setiap transaksinya dimonitoring oleh Kementerian BUMN. Dan selain itu manfaatnya PADI UMKM ini adalah kepastian pembayaran. Jadi jangan mengafirmasi barang itu akan dibayar, barang Bapak akan dibayar ya. Dan bisa mendapatkan kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen dan Kementerian BUMN. Jadi jangan khawatir kalau nggak dibayar ya. PADI UMKM juga menyediakan layanan seperti PADI UMKM Retail Marketplace, yaitu layanan transaksi retail yang dapat digunakan oleh karyawan Kementerian BUMN maupun BUMN di seluruh Indonesia. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan, pemasaran digital tidak begitu saja dilakukan oleh pihak yang tidak memahami teknologi informasi. Menurutnya, pelaku UMKM yang tidak memiliki dasar di bidang teknologi tentu akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Pelaku UMKM yang tidak memiliki keahlian atau dasar di bidang teknologi, apalagi tidak ngerti tentang internet, tentu akan kesulitan dalam menerapkannya. Dibutuhkan pemahaman seputar digital marketing agar bisa diterapkan pada strategi bisnisnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatian terhadap para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sumedang. Terakhir, sebagaimana ditegaskan Wakil Bupati Erwan Setiawan, bahwa setiap rest area di Jalan Tol Cisundawu, baik tipe A maupun tipe B, wajib menghadirkan produk UMKM Sumedang. Nanti kita sedang bahas dengan para pelaku UMKM. Nanti di sana kita ingin di setiap rest area yang ada di Tol Cisundawu ini, nanti ada 6 rest area ya, 2 area tipe A dan 4 area tipe B, rest area tipe B. Ini di semua rest area ini harus ada produk UMKM, khususnya produk UMKM Kabupaten Sumedang. Wajib. Kalau tidak ada, kita akan tutup rest area tersebut.